Terus juga Proper ngeklaim kalau ini bisa tahan sampai 2 tahun ya dengan pemakaian yang normal. Menempatkannya posisinya seperti ini ya, ditahan ke tembok dan kita palu-palu kayak gini. Dan ini memang membutuhkan proses yang lama. Mudah banget kan kalau misalnya punya teknik dan caranya. Nah, tinggal tarik aja kayak gini. Perlahan nanti si bagian komstir otomatis bakal rata. Oke, buat caranya itu kalian harus mengencangkan di bagian mur bagian bawah yang besar dulu. Baru nanti kalian. Halo guys, bertemu lagi bersama saya Gunadi Wijaya. Selamat datang di channel GW88. Di video kali ini saya mau ngasih tahu produk baru lagi dari Proper Racing Line. Di sini dia ngeluarin komstir yang dimana komstirnya ini menjadi saingan berat untuk brand-brand lain ya. Proper ngeklaim kalau besi atau bahannya ya, bahannya itu kan ya ini dari besi dari baja juga ya. Dia itu sudah dipanaskan guys. Jadi memang kalau karakter dari besi atau baja kalau pengen awet itu harus dipanasin, dicelupin, dipanasin, dicelupin berkali-kali. Dan memang dari segi ketahanannya itu durability-nya lebih awet gitu ya. Termasuk dari bolnya, yang paling penting dari bolnya. Ini dari laharnya ya. Laharnya juga ini dari segi pemasangan nanti nggak akan ribet karena dia itu udah di kayak gini ya. Jadi udah dilapisi sama wadahnya atau cangkangnya. Dan cangkangnya juga terbuat dari bahan plastik alloy polikarbonat. Jadi memang ini aman banget dan sangat elastis. Ini elastis kalau digini-giniin nggak akan, kalau kata bahasa Sunda nggak akan murudul ya. Dan ini sangat fleksibel sekali. Jadi kalian jangan ragu ya, nanti kalau misalnya beli dari komstir Proper ini sulit pemasangannya kayak yang ori, enggak, karena ini udah dilapisi, maksudnya udah ditempatkan di wadah cangkangnya. Nah, ini dia adalah komstir atau ball rest dari Proper Racing Line. Di sini ada keterangannya, di sini ada tulisannya buat Vario 125, Vario 150, Beat, Scoopy, Supra, Blade, Karisma, CS2 satu set ya. Jadi ini bisa buat Beat Family, buat Vario Karbu juga bisa ya. Terus juga buat motor Beat, Karisma juga ini bisa. Ini dapetin full set, harganya juga affordable, menurut saya harganya murah ya. Di sini juga ada tulisannya daya tahan lebih kuat, bahan kualitas tinggi, kontrol kemudi yang halus dan tepat. Nah, ini kan klaimnya dari Proper ya. Nanti saya bakal tes, pasangin, dan juga saya pengen ngerasain bener apa enggak komstirnya ini bahannya itu awet. Terus juga dari segi sensasi berkendara bisa memberikan pergerakan yang halus dan memang nyaman ya. Oke, kayak gini aja nih buat boxnya. Kita langsung buka aja guys. Sip. Nah, ini ya, ini buat komstir Proper, ini ganteng banget tuh. Kita buka dulu, ambil yang gedenya dulu. Kita bahas dari yang gedenya dulu guys. Jadi buat komstir Proper di sini ada tulisannya Proper Racing Line, Proper Racing Line. Nah, jadi ini keren. Jadi ini tuh di laser guys. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini tuh di laser ya. Ini kita deketin sedekat-dekatnya. Segini paling fokusnya nih bisa nih. Nah, segini ya. Ini tuh di laser ya. Jadi ini bukan di sablon. Ini bahannya di laser. Jadi keren banget Proper. Lihat ini ada teksturnya atau konturnya ya. Terus ini bagian bantalannya. Bantalannya juga halus, rata ya. Gak ada yang gerinjol. Ini finishingnya mantap banget buat komstir Proper. Tuh, ini juga buat dari bolnya, ternyata bolnya itu udah dikasih cangkang ya. Ini cangkangnya juga bukan sembarang cangkang, ini cangkangnya itu berbahan plastik karbon alloy guys. Jadi karbon alloy itu plastik yang memang memiliki sifat elastis ya. Jadi ini nggak akan mudah, kalau bahasa Sundanya mah nggak akan bubuk ya, atau nggak akan hancur. Dan memang enaknya komstir yang udah ada cangkangnya, jadi kita nggak perlu ngerakit satu-satu kayak yang original bawahan Honda ya. Jadi kita harus rakit pakai grease gitu satu-satu. Memang sih ada plus minusnya kalau misalnya ininya rusak ataupun ada yang cacat baret, yaitu bisa mempengaruhi ke komstirnya guys. Jadi nanti bisa komstirnya itu jadi gergel ataupun jadi keras karena kan memang ada bagian plastik yang udah kegares atau plastik yang udah bagian plastik cangkangnya itu rusak. Nah, tapi Proper ngeklaim kalau plastik cangkang buat bolnya ya, ini tuh menggunakan plastik karbon alloy. Jadi memang dia itu lebih awet ya, tahan tekanan juga dan tahan bantingan ya. Ini buat dampalannya juga ini rapih banget ya. Tuh buat dampalannya bagus, rapih. By the way, ini ada minyak-minyaknya ya, mungkin biar nggak karat juga. Oke, ini buat bagian yang gede. Nah, buat bagian yang kecilnya ini guys, ini juga sama ya. Buat bagian yang kecilnya ini di laser juga. Terus juga ini menggunakan cangkang. Dan ini buat bantalannya rapih. Rapih banget sih ini sih. Nah, kita coba tes. Saya pengen tahu kalau diputerin kayak gimana ya. Ini saya pegang pakai tangan aja. Kita tes ya. Nih, kita puter-puter. Ternyata bagus. Buat sensasi muternya ini rapih. Tuh. Dan dia nggak ada yang gergel-gergel ya.
ini di tas pakai tangan aja gitu. Paling nanti bakal saya langsung pasangin. Nanti pasanginnya juga saya nggak akan ditako-tako ya, nggak akan dipukul-pukul. Jadi pakai kunci yang memang seharusnya. Jadi biar pemasangan Comster itu lebih maksimal ya. Oke, ini buat harganya juga murah buat kalian yang ingin beli dan nyobain Comster yang enak buat dipakai balap ataupun harian ataupun touring. Mungkin kalian bisa coba dari Proper yang ini guys. Terus juga Proper ngeklaim kalau ini bisa tahan sampai 2 tahun ya dengan pemakaian yang normal. Jadi kalau misalnya motornya sering menemui jalan rusak, menghajar polisi tidur, ya mungkin umurnya bakal berkurang. Dan memang Proper juga bilang kalau selama 2 tahun ini awet. Kalau kalian si Comster itu dirawat dengan baik. Dirawat dengan baik gimana bang? Ya mungkin setahun sekali kalian harus rutin ngecek bagian grease-nya. Takutnya grease-nya nanti habis atau gimana, atau bercampur dengan debu ya. Jadi itu perawatan Comster sebetulnya mudah. Cuman yang repotnya itu ngebongkar bagian depannya ya. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini. Langsung aja ke video pemasangannya dan ke video tutorial cara pemasangan Comster. By the way, ini untuk pertama kalinya saya bikin video tutorial pemasangan Comster ya. Kenapa kemarin-kemarin saya ganti Comster nggak divideoin? Karena ribet banget kalau pasang Comster itu harus bongkar semua. Oke, paling segitu aja ya. Sampai ketemu di video pemasangannya guys. Ya, langsung kita bongkar dan eksekusi ganti Comster motor Vario Cargo ini menggunakan Comster dari Proper Racing Line. Sebenarnya ganti Comster itu gampang guys, kalau kalian memang udah bisa gitu ya. Dan tinggal cabut aja stangnya kayak gini. Dan memang kalau buat kunci-kunci sendiri, ini ada kunci khusus ya untuk ngebuka Comster, terutama kunci yang bagian gedenya itu ya, yang ukuran 32. Saya juga ngedadak beli nih ya, tuh yang ukuran 32. Mana nih, nggak fokus guys. Ini 32 ya, ini yang ring sama yang pas. Jadi ini buat membuka baut di bagian atas. Dan ini ada kunci buat mur dari si Comster yang bawahnya guys, yang gedenya ya. Nah, ini saya beli merek Grip On, ini ukuran 45 sampai 42 ya. Kalau buat ngebukanya sebetulnya tinggal gini aja sih, enaknya punya kunci khusus buat Comster yang ukuran 32. Karena kalau pakai kunci Inggris juga bisa sebetulnya, cuman memang lebih enak pakai kunci 32 ini guys. Kalau sudah, kalian tinggal buka aja murnya seperti saya kayak gini. Nah, buat ngebuka bagian bawah, jangan lupa nanti kalian pegang di bagian bawahnya ya, untuk bagian si shock breaker depannya atau bagian bawahnya. Sebetulnya buka Comster itu gampang ya, masang nanti yang agak sulit ya kalau misalnya nggak punya kunci-kuncinya guys. Nah, nanti juga saya mau nunjukin tracker untuk masangin Comster untuk bagian atas dan bagian bawahnya ya. Ini kalau udah kayak gini tinggal cabut aja ya. Bisa kalian lihat di sini Comster bagian atas, dan di sini ini bekasnya saya menggunakan Comster salah satu merek ya dari Jepang juga ya. Mungkin kalian udah agak asing ya, dulu viral banget si merek tersebut. Ternyata belum setahun udah, bukan udah setahun ya, mungkin udah sebelum 2 tahun lah ini, sorry guys. Jadi udah setahun lebih ini udah merasa tidak enak ya. Dan ini beda banget ya, ini bolnya bol kecil. Kalau yang Proper itu bolnya gede ya. Nah, ini penampakan Comsternya sebetulnya masih layak dipakai sih, masih bisa lah. Nah, buat membuka si dudukan Comster bagian bawah, saya punya cara sendiri, yaitu menempatkannya posisinya seperti ini ya, ditahan ke tembok dan kita palu-palu kayak gini. Dan ini memang membutuhkan proses yang lama gitu, makanya ini saya percepat ya. Oke, mudah banget kan kalau misalnya punya teknik dan caranya. Ya, walaupun cara ini kurang rekomen ya, kalian harus punya tracker khusus buat ngebukanya. Nah, buat ngebuka dudukan Comster di bagian body itu memang harus dipukul-pukul kayak gini. Ini gampang banget, kalian tinggal pukul-pukul aja, bisa pakai asok ataupun besi kayak gini kayak saya ya. Tuh, kan langsung bisa kebuka. Dan ingat kalau ngebukanya itu harus rata ya, biar nanti nggak ngerusak si dudukan dari bodinya guys. Untuk bagian bawah sama juga, kalian siapin palu dan as kayak gini ya, as besi plat kayak gini, bukan 4 atau kayak batang besi kayak gini, dan langsung kita pasang aja Comster dari Propernya. Di sini kita pasangin dulu bagian atas. Nah, buat pemasangannya di sini saya akan dipukul-pukul guys. Paling buat pemasangan awalnya aja ya, dipukul-pukul kayak gini. Tapi nantinya bakal saya pakein tracker. Trackernya ini beli sih murah, untuk tracker pasang Comster ini saya beli di Shopee. Ini harganya 75.000, bahkan udah dapet diskon jadi 60 ribuan lah gitu ya. Nah, jadi buat pemasangannya itu kalian
pasangin dulu seperti saya kayak gini ya. Ini dipalu dulu sampai rata sama dudukan dari bodinya ya, atau dari tempat bodinya. Kenapa bang harus dipukul-pukul? Ya biar rata. Soalnya kalau pakai tracker itu harus rata guys, untuk bagian atas dan bagian bawahnya itu rata sama dudukan bodinya. Nah ini trackernya tuh kayak gini. Ini harganya murah sih menurut saya dibanding merek yang grip on gitu ya, ataupun merek-merek Tekiro atau merek yang lain. Ini lebih murah karena ini memang ini kayaknya custom sendiri, bikin sendiri ya. Tapi untuk ukuran jangan khawatir, ini presisi. Nanti buat kalian yang ingin beli, saya cantumkan linknya ada di deskripsi ya. Nah buat nanti mengencangkannya, kalian bisa menggunakan kunci Inggris. Jadi kalian siapin aja kunci Inggris, ataupun kunci ini gede sih, tapi ya kunci Inggris juga bisa ya. Karena kalau kalian mengencangkan di bagian bawah, di bagian atas, nanti otomatis menekan ke bagian atas guys. Jadi jangan khawatir ya. Ini juga saya pakai ukuran kunci Inggris yang 30 mm ya. Jadi ini bisa nih. Jadi pakai kunci 32 nggak bisa guys. Ternyata ukurannya itu 30 mm ya. Nah tinggal tarik aja kayak gini. Perlahan nanti si bagian komstir otomatis bakal rata di bagian atas, di bagian bawahnya juga guys. Oke, kalau udah tinggal buka aja. Nah bukanya itu ingat ya, buat mudah pembukaan. Nah kalian itu yang bagian atasnya itu jangan terlalu pol ya. Nah, jadi dikasih space aja sedikit gitu, jadi biar bisa ngebukanya itu mudah. Udah kalau kayak gini beres, nggak usah kalian pukul-pukul. Ini bagian atas dan bagian bawah ini otomatis jadi rata, dan ini bener-bener rata ya. Karena pemasangan komstir itu yang paling penting itu di sininya harus rata. Karena kalau misalnya nggak rata nanti bisa apa ya, bisa nggak stabil, bisa ngebanting ke kanan terus, bisa ngebanting ke kiri terus, karena memang nggak rata ya. Dan kalau dipukul-pukul juga itu sih takutnya ngerusak di dudukan rumah komstir yang ada di bagian bodi rangkanya ini guys. Udah, kalau udah kalian tinggal pakaiin grease. Nah di sini saya grease-nya menggunakan grease dari Bulgari. Jadi Bulgari ini menurut saya enak untuk komstir. Kalau udah tinggal masukin aja bolnya. Dan memang dari bol komstir proper ini ternyata lebih gede ya. Bentuknya itu gede-gede, mungkin sama kayak ori. Terus beda sama merek yang tadi sebelumnya itu kecil-kecil. Nah, sebetulnya memang sih enak itu pakai bol-bol yang gede, karena yang ori juga kan yang gede-gede ya. Cuman memang yang ori itu nggak ada cangkangnya aja guys. Jadi masangnya itu harus satu-satu kita untun gitu ya. Kalau misalnya proper, karena sudah tertanam di cangkangnya, ini tinggal kita pasang aja. Dan ingat kalau buat grease secukupnya, sebetulnya jangan terlalu sedikit, jangan terlalu banyak juga. Yang penting bisa melumasi biar nanti nggak selip ya. Ini kita tes dulu, ternyata aman banget untuk komstir dari proper ini. Dan untuk pemasangan bagian bawah ini sama aja seperti tadi ya, pakaiin grease. Pakaiin grease-nya di bagian tempat bodi rangkanya juga satu, dan untuk di forknya ya, atau misalnya di segitiganya ini kita pasangin juga grease-nya. Kalau bisa di bagian segitiga agak lumayan banyak, karena memang di bawah ini tuh cukup luas ya jangkauannya, beda sama yang di atas. Yang di atas itu dudukannya juga kecil guys. Nah kalau misalnya udah, tinggal kita pasang lagi kayak tadi dan mengencangkan. Nah buat mengencangkan komstir, buat nyetelnya ya, ini ada cara tersendiri ya. Jadi memang kalau kalian punya kunci khusus seperti saya ya, kunci 32 dan kunci 45 kayak gini, ini lebih enak ya ketimbang kalian pukul-pukul ya. Kalau pukul-pukul nanti bisa ngerusak, entah itu mur dari komstir, entah itu dari dudukan komstirnya ya. Oke, buat caranya itu kalian harus mengencangkan di bagian mur bagian bawah yang besar dulu, baru nanti kalian kunci untuk bagian atasnya menggunakan kunci 32 ya. Jadi caranya itu kayak gitu sebetulnya, mudah banget ya, mudah kalau memang bisa. Tapi untuk tekniknya sih saya mengencangkan untuk bagian mur bagian gedenya dulu ya, sampai nemu settingan yang enaknya untuk pergerakan komstir, baru dikunci sama kunci 32 atasnya ya. Ini udah beres pasang komstirnya. Nanti saya juga bakal tes pengalaman saya menggunakan komstir dari proper ini ketika touring ke daerah Lembang, Jawa Barat guys. Jadi kalian pantangin aja, dan kita langsung aja ke video saya ngetesnya. Ini saya lagi ada di daerah Grafika, di daerah Lembang. By the way, sebetulnya sudah saya tes guys tadi pagi-pagi berangkat ke sini, karena di sini saya ada kerjaan.
Tadi pagi-pagi saya belum sempat ngonten karena kepikirannya pulangnya aja ya, sambil melihat daerah suasana indahnya daerah Lembang ya. Jadi menurut saya untuk Comstir proper bang, gimana? Buat pemasangan mudah ya, pemasangan nggak terlalu seribut kayak yang ori, karena kan memang buat Comstir proper ini udah ada cangkangnya ya. Terus juga dari penyetelan juga nggak ada masalah, karena mungkin saya menggunakan kuncinya yang proper, maksudnya kunci proper tuh kunci yang seharusnya. Jadi enak sih menurut saya. Semoga nanti Comstir dari proper ini nggak melonggar ya, karena saya udah mengencangkan nyetel senyetel-nyetelnya ya. Nggak ada masalah untuk di jalan rusak kayak gini, nggak ada suara jedag-jedag atau cetak-cetak-cetak. Karena kan biasanya kalau suara cetak-cetak itu dari Comstir yang memang longgar atau Comstir yang kurang kencang ya. Biasanya kalau penyakit Comstir itu adanya di biasanya motor ngebanting ke kiri, ngebanting ke kanan. Kalau kita putar belok kanan, dia malah ngelawan belok ke kiri gitu. Itu biasanya kalau Comstir yang udah gagal, yang udah rusak. Ini untuk pemakaian ke Lembang ini kurang lebih tadi saya dari rumah ke sini itu jaraknya kurang lebih ya 45 km. Jadi ini bolak-balik sampai 90 km. Dan enak sih, nggak ngebuat tangan pegel, nggak ngebuat badan capek. Karena kan kalau Comstir yang keras, Comstir yang susah belok itu ngebuat badan itu jadi lebih sakit. Karena kan memang kita itu ngelawan sama si Comstirnya gitu. Tapi kalau misalnya Comstir proper, ini pengalaman saya ya di motor Vario Karbu nggak ada masalah sama sekali. By the way, karena mungkin ini jadi smooth sih menurut saya ya, pergerakan stang jadi lebih smooth, diakibatkan menurut saya pribadi mungkin karena dari ball proper itu gede-gede ya, sama kayak yang ori gitu. Jadi yang ori juga gede-gede, cuman bedanya nggak pakai cangkang. Untuk jalanan yang cukup rusak kayak gini atau jalan-jalan yang memang kurang mulus, itu sebetulnya enak ini. Nggak ada masalah sih, saya nggak menemuin masalah, cenderung enak. Entah ya, kalau misalnya nanti udah 2 bulan pemakaian, 3 bulan pemakaian, ataupun 4 bulan pemakaian, atau setahun pemakaian, ini saya nggak tahu ya. Cuman untuk jalan-jalan kayak gini ini enak banget. Apalagi menemuin jalan yang rusak, enggak dibilang bagus juga enggak ya, kayak gini ya, tengah-tengah. Itu enak, nggak ada suara cetak-cetak ataupun suara jedag-jedug, nggak ada sama sekali. Jadi buat kalian yang ingin beli Comstir dari proper, kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi, ataupun kalian klik tag produk yang ada di video ini. Oke, menurut saya ini rekomen nggak bang? Rekomen sih untuk harga Comstir yang harganya itu 100 ribuan, ini rekomen banget. By the way, memang proper itu kalau ngeluarin barang nggak ada nggak ada minusnya menurut saya, karena mereka kalau ngeluarin barang bagus terus guys, mulai dari Pibel, waktu itu juga hybrid air filter, terus juga sekarang ke Comstir gitu ya. Ini keren banget sih proper. Oke, jadi segitu aja sih untuk video kali ini seputar saya ngetes Comstir. Perjalanan juga ini lumayan agak jauh ya, dari Lembang ke rumah ini lumayan jauh, 40 km, kurang 40 sampai 45 km. Oke, paling segitu aja sih ya untuk testimoni, mulai dari review, mulai dari pemasangan ya, mulai dari sekarang ini pengetesan secara langsung oleh saya pribadi. Enak, gak ada masalah Comstir dari proper. Kalian juga jangan lupa nonton video GW88 yang lainnya, support juga GW88 di TikTok, di Instagram ya. Support juga channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke semua rekan-rekan kalian. Oke, paling segitu aja untuk video kali ini seputar Comstir proper. Kesimpulannya, kalau bisa kasih saya nilai ke Comstir proper 1 dari 10, saya kasih nilai 8,8 sesuai dengan nama channel saya, GW88. Oke guys, sampai ketemu di video selanjutnya.